Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Dimar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lewat konten. Saya berharap semoga rekan-rekan seluruhnya saja yang menyaksikan konten Dadi Dimar ini senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan nikmat sehat, dan satu lagi yang penting, kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dan saya berharap teman-teman yang menyaksikan konten ini juga selalu bahagia. Amin. Rekan-rekan, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada penjenengan sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang BLT dana desa. Nanti akan saya kupas, dan sebagai informasi bahwa di Magetan saat ini diberlakukan perpanjangan PPKM. Saya berharap rekan-rekan seluruhnya saja dimanapun penjenengan berada, niat pemerintah untuk melakukan PPKM kemudian penanganan COVID ini sangat-sangat serius, dan keseriusan pemerintah ini saya berharap teman-teman juga ikut mensupport dimanapun penjenengan berada saat ini. Mari sama-sama kita cegah penyebaran COVID-19 ini minimal dengan menjaga diri kita dan keluarga kita. Ketika kita bisa menjaga ini, maka harapannya seluruhnya terproteksi. Kemudian penjenengan yang menyaksikan konten ini juga melakukan kegiatan yang sama terus begitu, sehingga nanti dampaknya akan membawa kebaikan buat kita bersama. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan saya yang baru saja bergabung dengan Dadi Dimar. Selamat datang di Dadi Dimar. Terima kasih atas support dan atensi penjenengan mengikuti konten-konten ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Rekan-rekan, saya akan sampaikan ini trending topiknya karena baru saja disalurkan, kemudian muncullah beberapa pertanyaan. Bantuan langsung tunai atau BLT dana desa tahun 2021 bolehkah berubah? Jadi pertanyaannya selalu seperti itu yang disampaikan ke saya. Nanti kita akan coba kupas lewat konten Dadi Dimar ini. Semoga penjenengan bisa mengambil manfaat, kemudian menginformasikan informasi ini kepada rekan-rekan yang terkait, khususnya yang penjenengan yang berada di wilayah desa, sehingga nanti bisa menyampaikan informasi ini. Harapannya kita tidak miss informasi. Kalau belum paham saja tidak apa-apa, yang penting satu saya pesan saya, jangan tidak mau paham. Ini nek wis nganggo karepe dhewe, kemudian ada dua pasal yang diterapkan, pasal pokoknya dan pasal gregetan, ini nanti kita akan repot. Jadi sekali lagi percayalah bahwa apa yang dilakukan ini semata-mata untuk kebaikan bersama. Silakan teman-teman ikuti seluruh konten ini dengan seksama sehingga tidak ada bagian yang terputus nantinya, sehingga informasi yang saya sampaikan ini benar-benar bisa nyampe ke penjenengan. Jadi seperti ilustrasinya di bonsai ini, saya kebetulan penggemar bonsai rekan-rekan, walaupun tidak punya banyak bonsai, tapi paling enggak ada tahapan, kemudian ada tingkatan yang harus kita lalui dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai ini. Silakan penjenengan ikuti paparan saya. Nanti saya akan buat dengan cara yang slide supaya mudah dipahami. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita. Untuk teman-teman yang tidak bersinggungan langsung, hal ini juga bisa menambah wawasan kita. Semoga penjenengan bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Besaran penyaluran dana desa ini
untuk yang desa reguler dulu rekan-rekan. Jadi tahap 1 itu 40%, kita sudah cairkan 100%. Artinya 100% ini dari 40% ini untuk wilayah Kabupaten Magetan alhamdulillah sudah tersalurkan. Jadi dana untuk non BLT, dana desa untuk non BLT sudah disalurkan sebesar 40% dari pagu dana desa. Dikurangi kebutuhan BLT untuk bulan 1 sampai dengan bulan 5 tahun 2021. Untuk bulan 1 kita sudah salur kemarin. Nah, harapan saya nanti rekan-rekan seluruhnya saja berproses bahwa di Maret ini insya Allah kita akan cairkan alokasi yang untuk bulan Februari dan bulan Maret. Karena April kan sudah puasa, insya Allah sudah masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti bulan dan mengikuti kemudian melaksanakan kegiatan di bulan suci nanti di tengah pandemi ini. Dana untuk BLT desa ini kan alokasinya bulan 1 sampai dengan bulan 5. Disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah direkam pada bulan ke-1. Jadi dasarnya adalah kemarin yang perekaman di bulan 1 atau perekaman awal. Ini alokasinya bulan 1 sampai dengan 5, Januari sampai dengan Mei nantinya. Kemudian tahap 2 ini juga 40%. Ini yang monggo nanti kalau sudah siap silahkan diproses. DD untuk non BLT disalurkan sebesar 40% dari pagu dana desa dikurangi kebutuhan BLT bulan 6 sampai dengan bulan 10. Kemudian BLT bulan 6 dan sampai dengan bulan 10 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM yang telah direkam pada bulan ke-1. Jadi jumlah KPM-nya itu menjadi hal yang pokok yang harus dipedomani bersama. Kemudian nanti tahap 3 akan disalurkan yang terakhir itu 20% itu untuk mengakomodir BLT-nya itu untuk bulan 11 dan 12. Arahnya ke sana nanti. Ini untuk guider yang untuk desa reguler dulu, rekan-rekan. Kemudian untuk desa mandiri ada beberapa di tempat kita yang desa mandiri. Jadi untuk desa mandiri ini penyalurannya 60 dan 40. Hanya mengenal 2 tahap. Kalau yang tadi kan 3 tahap. Kalau ini 2 tahap. Yang reguler 3 tahap, yang mandiri 2 tahap. Yang mandiri ini rekan-rekan disalurkan sebesar 60% dari pagu dana desa dikurangi kebutuhan BLT bulan 1 sampai dengan bulan 7. Kemudian untuk BLT ini bulan 1 sampai dengan 7 disalurkan setiap bulan berdasarkan jumlah KPM keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan ke-1. Jadi guidernya tetap lewat bulan 1. Kemudian nanti tahap 2-nya itu disalurkan 40%. Jadi yang tahap 1 60%, tahap keduanya 40%. Ini untuk alokasinya untuk BLT-nya untuk bulan 8 sampai dengan bulan 12. Setiap bulan ya, setiap bulan. Sama, penjelasannya sama seperti yang saya sampaikan di desa reguler tadi. Lanjut kita. Tahap 1, persyaratan penyaluran dana desa non BLT tahap 1, alhamdulillah kita sudah selesai semua. Tidak perlu saya kupas lagi rekan-rekan karena kita sudah cairkan 100%. Nah, kita masuk ke yang tahap 2, penjenengan fokus yang warna merah dan kuning. Jadi ini tahap 2 ini paling cepat bulan Maret ini. Jadi di bulan ini penjenengan sudah bisa mencairkan dana desa untuk tahap 2 untuk desa-desa yang masuk desa reguler. Syaratnya itu yang pertama adalah laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran dana desa tahun 2020 kemarin. Jadi yang pertama sekali lagi adalah laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran
dana desa tahun 2020 kemarin. Kemudian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 yang baru kita cairkan itu. Yang pertama adalah rata-rata realisasi penyerapan minimal 50%. Sudahkah penjenengan menyerap dana desa tahap 1 yang 40% itu 50%-nya? Kemudian rata-rata capaian keluaran minimalnya 35%. Jadi setelah diserap 50%, capaiannya itu harus mencapai 35%. Saya ingatkan di sini berlaku ketentuan perpajakan rekan-rekan. Biasanya kita ini saya perhatikan selalu mengabaikan tentang pembayaran pajak. Jadi pajak itu ada di dalamnya dan panjenengan tidak mencari uang sendiri. Monggo kita berusaha mulai tahun 2021 ini tertib administrasi, tertib perpajakan, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak istilahnya numpuk pekerjaan begitu loh. Kita kebiasaannya wis engko wae gitu ya, atau nanti aja lah masih lama gitu. Akhirnya nanti numpuk-numpuk lupa. Nah, ketika lupa di akhir tahun bingung. Biasanya seperti itu. Jangan kebiasaan-kebiasaan yang mohon maaf menurut saya kurang baik jangan diulangi lagi. Ya, itu capaiannya. Kemudian Perkades penetapan KPM BLT desa atau penetapannya tidak terdapat KPM di BLT desa tahun anggaran 2021. Jadi perkadesnya itu apakah penjenengan ada KPM-nya dan tidak itu menjadi lampiran nanti. Ya, menjadi lampiran perkades tentang penetapan KPM penerima BLT. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat untuk cair tahap 2 ini adalah berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa tahun 2015 sampai 2019. Ini antara pemerintah daerah dan KPPN. Nah, di sini saya perlu mengingatkan teman-teman. Saya akan berlakukan ini penjenengan harus tertib betul karena ketika nanti portal itu sudah saya tutup, maka itulah yang akan saya gunakan. Jadi ini nanti akan ngelink dengan Siskuides penjenengan. Jadi sekali lagi berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa mulai 2015 sampai 2019 nanti kita akan cek antara pemerintah daerah dan KPPN. Monggo penjenengan siapkan nantinya. Kemudian yang kelima adalah surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi Omspan. Jadi semuanya kita buy aplikasi rekan-rekan, tolong penjenengan semuanya mengikuti karena aplikasi ini tujuannya adalah untuk mempermudah dalam kita bekerja. Persyaratan lainnya adalah perkades mengenai tidak terdapatnya calon KPM. Ini kalau saya perhatikan desa-desa kita semuanya ada KPM BLT DD ini. Ya, nanti akan saya kupas di belakang. Kemudian untuk tahap 3 yang kuning ini nanti, jadi ini masih nanti tapi saya sampaikan supaya penjenengan nanti tahap 2 sudah persiapan, tahap ketiganya juga sudah siap. Dokumen persyaratannya adalah laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran dana desa tahap 2. Tahap 2 yang akan kita cairkan ini. Jadi sekali lagi untuk saat ini kita fokusnya ke yang merah. Memang sengaja saya kasih warna merah supaya lebih mencolok, penjenengan bisa cek langsung di situ. Kalau tahap 3 penjenengan bisa baca di dalam layar itu seperti itu rekan-rekan. Silakan penjenengan sesuaikan nanti nunggu yang tahap 2 selesai. Nanti kalau memang belum jelas saya buatkan khusus untuk yang tahap 3. Kontennya biar nggak terlalu panjang nantinya. Saya lanjutkan dulu. Persyaratan penyaluran dana desa non BLT, ya non BLT untuk desa mandiri. Ini kan tadi kan ada yang reguler, ada yang mandiri. Nah, yang mandiri ini yang 60-40 ya. Ini yang 60-40 yang saya sampaikan sebelumnya tadi yang untuk reguler. Nah, ini yang mandiri. Tahap 2-nya syaratnya ini karena yang mandiri ini hanya mengenal
dua tahap, tahap 1 dan tahap 2, maka yang untuk tahap 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun 2020, sama seperti yang tadi, sama seperti yang tadi, yang merah, penyerapan fokus yang merah. Kemudian yang kedua, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1. Ini terdiri dari rata-rata realisasi penyerapan minimal 50%, sama. Kemudian dari yang 50% itu capaian keluarnya 35%. Kemudian yang ketiga adalah Perkades penetapan KPM, sama seperti yang reguler ya. Terdapat KPM atau tidak nanti dibuatkan, tetap buat Perkadesnya. Kemudian berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa tahun 2015 sampai 2019 antara Pemda dan KPPN. Ini nanti Pemdanya dari dalam. Teman-teman silakan menyesuaikan saja seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 2020. Ini khusus yang tahap 2. Surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi OnSpam. Jadi itu untuk yang teman-teman yang reguler ya, maupun yang mandiri sudah sama. Paling cepat tahap 2 ini sama, bulan Maret. Monggo, siapa yang sudah siap silahkan segera berproses. Syarat-syaratnya dicukupi. Tidak usah nunggu. Saya sampaikan ke panjenengan rekan-rekan bahwa penyaluran ini begitu ada yang masuk di tempat kami misalkan 2 atau 3, maka 2 atau 3 itu langsung kami proses hari itu juga. Jadi kita tidak nunggu pencairan teman-teman yang lain. Jadi ini juga untuk reward and punishment-nya. Mana desa-desa yang administrasinya tertib, ayo kita berlomba-lomba segera selesaikan. Nanti kita akan proses langsung. Jadi 207 desa nantinya siapa yang duluan itu yang akan saya proses. Saya lanjutkan dulu. Penyaluran bantuan langsung tunai BLT desa ya. Jadi untuk BLT ini saya ingin mereview kembali supaya teman-teman ini tidak salah arah nantinya, tidak bekerja berdasarkan kebiasaan, sehingga dengan adanya ini nanti panjenengan bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan kami. Jadi pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT desa yang bersumber dari dana desa. Caranya adalah ini review rekan-rekan. Yang pertama adalah kepala desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai 1. Penetapan jumlah KPM tahun 2021. Atau peraturan kepala desa yang menetapkan bahwa di desa panjenengan tidak terdapat penyaluran BLT DD. Jadi apabila tidak terdapat calon KPM yang memenuhi persyaratan. Jadi tidak ada begini rekan-rekan, BLT DD itu bukan kayak bagi-bagi duit gitu, bukan. Ada kriterianya, ada aturan mainnya yang harus panjenengan ikuti. Jadi panjenengan harus sesuaikan itu. BLT DD itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya mensyaratkan panjenengan untuk melakukan musdes. Sekali lagi melakukan musdes. Jadi kita terbuka, eranya seperti ini. Silakan sekali lagi rekan-rekan, mana yang sudah PKH, BPNT, bantuan-bantuan itu ya dari pemerintah itu panjenengan pampangkan. Nah yang tidak dapat itu di cover dari dana desa. Ditempelkan di tempat-tempat publik boleh. Ketika musyawarah di-slide-kan begitu, dibicarakan bareng-bareng juga boleh. Monggo, teknisnya panjenengan yang penting sangat terbuka. Kemudian yang kedua, melaporkan realisasi penyaluran BLT desa. Artinya panjenengan wajib melaporkan realisasinya setiap bulan. Nah, kriteria KPM, keluarga penerima manfaat ini paling sedikit memenuhi kriteria ini. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan tidak boleh double ya. Tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, kartu prakerja,
bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Jadi dia masuk kriteria keluarga miskin. Penetapan calon penerima BLT mempertimbangkan DTKS dari Kemensos. Jadi acuannya tetap DTKS. Mana DTKS yang belum tercover penjenengan perhatikan di sana. Penetapan keluarga miskinnya adalah sesuai dengan DTKS, mempertimbangkan DTKS-nya. Ini mudah-mudahan kalau dengan Musdes penjenengan tidak kesulitan nantinya. Kemudian besaran BLT dana desa atau BLT desa adalah 300.000 per KPM untuk bulan 1 sampai dengan bulan 12. Jadi selama 1 tahun. Alokasinya adalah selama 1 tahun. Ini ilustrasi tentang perekamannya ya. Jadi mulai bulan 1 sampai dengan bulan 12 rekan-rekan silahkan penjenengan cek di layar. Tidak saya baca satu-satu supaya lebih jelas. Penjenengan bisa nanti mempelajari sendiri apa yang saya sampaikan ini. Di samping juga untuk bahan diskusi dengan teman-teman yang lain. Permintaan penyaluran BLT dana desa atau BLT desa ini yang pertama adalah surat pengantar plus daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya hasil cetakan Omspan, bayi aplikasi ya. Kemudian yang kedua, syarat BLT bulan ke-1 telah merekam jumlah KPM plus syarat dana desa tahap 1 telah terverifikasi oleh KPPN. Ini sama seperti proses pencairan yang sebelumnya, penjenengan tinggal menyesuaikan dengan data-data yang syarat yang ditentukan. Kemudian syarat BLT bulan kedua sampai dengan 12 itu telah merekam realisasi BLT bulan sebelumnya. Jadi yang kemarin saya sudah cek semuanya hampir sudah melakukan penyaluran untuk bulan 1. Nah sekarang penjenengan masuk ke bulan 2. Monggo silakan prosesnya, syaratnya diikuti. Penyaluran bantuan langsung tunai desa ini selisih kurang dan selisih lebih. Ini maksudnya begini rekan-rekan. Kalau penjenengan sudah terlanjur merekam dan ternyata kurang, misalkan ini yang perkadesnya ini direkam di onspamnya ini sudah terekam di sana 100 misalkan begitu ya. Banyak nih, nggak usah 100 deh, 10 misalkan gitu, nanti kebanyakan. 10 misalkan, mudah-mudahan orang miskinnya semakin berkurang. Nah, jadi harapan kita adalah ini benar-benar tepat sasaran. Misalkan 10, kemudian penjenengan kurang, ternyata setelah ditetapkan 10 ada 12. Ya. Maka dalam hal pembayaran BLT bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 itu lebih besar, dari kebutuhan BLT desa artinya 10 menjadi 12, pembayaran atas selisih tadi yang 2 orang itu tadi, kekurangan BLT desanya bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 menggunakan dana desa non BLT DD. Jadi dana desa tetap yang digunakan, tetapi kekurangannya yang 2 orang tadi, ilustrasi saya 2 orang itu tadi, 2 orang ini diambilkan dari dana desa. Silakan penjenengan melakukan pergeseran. Bagaimana kalau selisihnya lebih? Selisih lebih itu sudah ditetapkan 10, ternyata hanya menyerap 2. Maka yang sisanya itu tadi, ya, jadi dalam hal pembayaran BLT desanya bulan kedua sampai bulan ke-12 lebih kecil dari kebutuhan BLT DD, kadung di KI 10, jebulane mau butuh 8 atau 5, misalkan seperti itu ya rekan-rekan ya. Monggo penjenengan nanti penjenengan sesuaikan. Selisih lebih itu diarahkan untuk penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa. Misalkan untuk nambah PKTD, untuk pemberdayaan UMKM yang ada di desa, dan untuk kegiatan lain yang bersinggungan dengan bagaimana upaya kita untuk memulihkan ekonomi sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Memang dampak COVID ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 98 rekan-rekan. Kalau 98 kita masih boleh bergerak ke sana sini ya, sehingga pemulihannya cepat. Nah ini yang agak mengkhawatirkan
atau agak lambat pemulihannya karena memang saat ini kita ketika bergerak harus memperhatikan prokes. Jadi ketika kita mau berkegiatan ekonomi harus memperhatikan prokes. Saya lanjutkan rekan-rekan. Sanksi. Jadi sesuai dengan PMK 22 ini ada sanksinya rekan-rekan apabila penjenengan tidak melakukan apa yang saya sampaikan ini. Sanksi bagi pemerintah desa yang tidak melaksanakan BLT desa selama 12 bulan pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut. Sesuai dengan PMK nomor 22 garing PMK 07 2020 pasal 56 ayat 1. Kalau ngomong sanksi saya harus ngomong pasal rekan-rekan. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT desa selama 12 bulan tahun anggaran 2021 dikenakan sanksi berupa pemotongan dana desa. Jadi ketika penjenengan tidak melakukan ini akan dilakukan pemotongan sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap 2 tahun anggaran 2022. Karena ini berkelanjutan. Kemudian ayat kedua, pengenaan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, sanksi 50% itu dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musdes, musyawarah desa, penjenengan ternyata memang benar-benar tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLTDD yang memenuhi kriteria. Artinya memang di desa penjenengan itu alhamdulillah tidak ada orang miskinnya. Nah, ketika benar-benar tidak ada orang miskinnya, setelah dimusdeskan, ditetapkan dengan perkades, tidak ada yang menerima. Jadi perkadesnya ini nanti menjadi kunci, maka sanksi itu tidak dikenakan. Itu rekan-rekan, jadi penjatuhan sanksinya seperti itu. Sanksi itu ketika ada keluarga miskin tidak penjenengan beri, sudah ditetapkan di perkades, ternyata tidak diberi, ya ini ada sanksinya. Ada sanksinya. Ini harapan saya rekan-rekan bisa memudahkan penjenengan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu Ketua dan anggota BPD, kemudian dengan perangkat desa, dengan tokoh masyarakat yang ada, dengan LKD yang ada. Silakan penjenengan diskusikan apa yang saya sampaikan ini menjadi guider buat kita bersama. Terkait dengan Perkades, Permakades, dan Perdes, saya sudah pernah kupas. Ini di konten sebelumnya tentang produk hukum desa. Monggo penjenengan kalau kesulitan buka kembali kontennya Dadi Dimar tentang produk hukum desa. Itu rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat berharap selalu ada terang di dalam gelap. Saya ilustrasikan seperti yang penjenengan bisa lihat itu. Ini ada pohon bonsai yang berdiri kokoh, kemudian bagus, di tengah gelap dia masih kelihatan. Artinya jangan putus harapan. Saya berharap rekan-rekan seluruhnya memang situasinya sekarang berbeda, anggaran dibatasi, dikurangi, dan direfocusing, tetapi sekali lagi jangan putus harapan. Kita masih punya Allah yang maha mengatur segalanya. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah, selalu memohon perlindungannya. Semoga keluarga kita dijaga, masyarakat kita dijaga, negara kita Indonesia ini segera keluar dari situasi COVID-19, dan kita sudah melakukan banyak upaya, salah satunya imunisasi. Semoga ini benar-benar bisa menjaga kita semua dan kita segera keluar dari krisis atau dampak dari COVID-19 yang begitu luar biasa ini. Terima kasih rekan-rekan, semoga bermanfaat. Mohon maaf mungkin dalam saya menyampaikan ada tutur kata yang terlalu cepat dan kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Tunggu saya Eko Murianto di konten Dadi Dimar selanjutnya. Terima kasih.
saya nyuwun tulung panjenengan menjadi bagian dari Dadi Timar, menyambung rantai Dadi Timar ini kepada yang lain. Semoga sama-sama kita menyebarkan informasi dan pengetahuan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi matur nuwun, nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.